Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil izzatil azimah. Alladzi أظهر في كل شيء وعلى كل شيء بالمشاهدة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الحائج الشرف والرفق فوق العباد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فلقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhum nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi Muhammad, ya Rabbi warda 'anil sahaba, ya Rabbi warda 'anil sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a wa daraji'a fatayaji ta'alami. Ya uhalal judi wal karami, ya uhalal judi wal karami. Semuanya ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a atfata ya jirata
Ya ahlal judi wal rami ya ahlal judi wal karami. Barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya. Dewan Kemakmuran Masjid Nurul. Wede kalau pakai yakin itu sudah serem bahasa. Ma huwal yakin la yajalul yakin illa bisyak. Tidak mungkin datang keyakinan tanpa sebuah keraguan. Ada orang yakin tanpa ragu, ada. Siapa? As-Siddiq. Siapa? As-Siddiq. Beda. Ada Siddiq, ada Siddiq. Bedanya pada jenis. Ada mubalaghah, amsilah mubalaghah. Kalau ada kalimat dalam Quran siddiqina, artinya orang yang percaya, yakin tanpa ragu. Siapa contohnya? Abu Bakar As-Siddiq. Terkait nanti peristiwa Isra Mi'raj. Mas jangan pakai eho mas. Waduh. Ini kredit betul ini. Saya seumur-umur ngaji baru sekali ini ngaji bari ngadeulekeun mobil bae aing. Resep amatnya. Resep Masya Allah. Hati-hati yang di jalan. Sebab yang salah bukan kendaraan, kita yang menggunakan hak jalan. Gitu. Jadi kalau ada acara jalan dipakai, Anda nggak usah teriak-teriak ke kendaraan, karena itu adalah hak bukan hak privat kita, tapi milik kendaraan. Jadi yang salah bukan kendaraan, kita yang mesti hati-hati. Semua di Mekah goncang, belum ada sains, belum ada teknologi, belum ada satelit seperti canggih, pulang pesawat ulang alik angkasa luar, belum ada temuan nuklir, belum ada temuan-temuan pengetahuan yang sifatnya teknologi canggih. Nabi sudah bicara, aku tadi malam pulang dari Palestina sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratil Muntah. Nabi dituduh orang stres. Dituduh apa? Stres. Pak Lurah, terima kasih. Sugeng waruh, muga-muga jenengan niki berkah. Kulonipun nyuwun ageng pangapunten sambutan di belakangken termasuk DKM dan Pak Lurah, karena ini acara yang di setempat ini acara tumpangan, acara pokok saya di Rajek. Panitia ngundang lewat orang tua angkat saya di Rajek Abah Ju, sehingga saya tidak bisa menolak. Kalau sudah guru orang tua yang ngundang, maka siapapun yang ngundang saya dahulukan guru saya dan orang tua saya. Loh Kiai kok saking Tasik ngomongnya Jawa? Lah saya aslinya bukan Tasik. Saya asli Pendeglang, Banten. Atau Kosdaria wae sarua bae. Budak kulon kayane kula. Kalau saudara tahu Kadu Kawang, Peni, Kadu Mernah, itu kampung tidak jauh dari rumah saya. Di daerah kami dulu ada Syekh Muhammad Hamim Hafidil Quran, Ba'dul Ikhwan Syekh Nawawi, besan dengan Syekh Sahib Wali Allah Sahib Kadu Pinang, seangkatan juga dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, bahkan dipuji oleh Syekh Nawawi dalam Madah Aulia. Jadi saya ini orang Pandeglang, tapi berkelana di Wetan sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Pulang pesantren, guru saya nyuruh kawin, itu juga setelah saya putus dengan Desi Ratnasari. Loh sampean kok nggak percaya? Loh karena di otak sampean Desi itu mesti artis. Kenapa begitu? Kan saya tidak menggunakan tanwin. Tidak ada ciri menunjukkan makrifat Desi itu. Nama Desi itu umum, Ratnasari itu umum. Bisa boleh jadi yang saya maksud Desinya Desi ya tukang pecel gitu loh. Ya wes ya, kita lanjut Bu ya. Bareng Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Saat kegelapan menyelimuti Mekah, kebodohan menjadi kebudayaan, belum munculnya peradaban, terlebih ilmu pengetahuan, apalagi sains dan teknologi. Tiba-tiba Kangjeng Nabi mengatakan, tadi malam aku pulang dari Palestina sampai ke langit ketujuh hingga Sidratil Muntaha. Banyak orang menyebut Nabi stres, halu akibat ditinggal istri Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid bin Abdil Ujah yang sebelum diisrakan memang meninggal dunia. Jadi hati-hati kalau Anda ditinggal istri, suka ada tuduhan-tuduhan sosial. Biasanya orang nggak punya istri itu memang cenderung tidak afdol jadi imam dan khotib. Berlama-lama menjadi duda itu membuang waktu yang kurang efektif. Jadi sebaiknya duda segera menikah saja. Pak Kiai, saya pengen kawin lagi, anak saya protes. Katanya saya sudah tua, sudah 60, sudah 70. Hei, katakan kepada anak bapak, kepada anak abah, abah cari istri bukan untuk pemuas seksual, bukan untuk melampiaskan kebutuhan biologis, tapi menambah pahala dan ada yang mengurus kebutuhan sehari-hari. Betul apa betul? Ulah ego dia jadi anak warisan hayang, bapak dia yang kawin dia temenang polongo ya. Masya, orang tua berhak bahagia. Barang Bismillahirrahmanirrahim. Hingga Umar bin Khattab nyaris memenggal kepala orang Mekah, saking kagetnya menyebut Nabi orang stres. Nabi dituduh stres. Ini anak-anak besok sekolah enggak? Sekolah enggak besok? Harus nanti tidurnya jangan malam-malam ya. Karena besok kamu mesti sekolah, biar kamu jadi orang. Biar besok lusa ini pabrik-pabrik di Tangerang punya kamu semua. Biar kita tidak menjadi kaum marginal secara sosial dan ekonomi. Saya sebagai orang Banten sedih. Satu sisi sedih, industri banyak di Banten. Pabrik banyak didirikan, tapi kemiskinan di Provinsi Banten tetap mencengangkan, mengkagetkan pikiran dan hati nurani kita. Bukan salah bupati, bukan salah gubernur, memang sumber daya masyarakat Banten ge ieu loba nu beloon. Ya ini digawe di pabrik pendatang dari Jawa Tengah, karena mereka tekun, mereka merantau cari duit, kerja. Ayo orang lemburna gegedeun. Di Jawa pabrik maling gawena. Dikaluarkan pandemo beloon dari ya. Ini mental-mental tidak sehat. Makanya orang pribumi mesti kuasai sains teknologi. Amin. Saya mikirkan bukan yang sudah tua-tua beginilah, geus bareu taneuh malah. Geus bareu hapeuktan ukieu ya. 30 tahun ke depan lingkungan akan berbeda, suasana Jatake akan berbeda, Tangerang akan lebih maju. Bagaimana nasib mereka kelak ke depan? Ini harus jadi pikiran kita semua. Ayo anak-anak lihat Abah Haji, lihat Pak Haji. Tangannya kepalkan begini. Kepalkan semua. Ikuti Pak Haji. Subhanallah. Walhamdulillah. Allahu Akbar. Hidup Islam. Rebut pengetahuan. Rebut ilmu. Rebut ekonomi. Rebut politik. Dari si Ahok. Ya kita harus nyiapin generasi berikut. Kita kembali. Kaget orang Mekah sampai Umar bin Khattab ketemu beberapa orang yang sudah beriman kepada Nabi. Orang yang sudah beriman pun tidak sedikit yang keluar dari imannya, murtad karena mendengar Nabi sudah ke langit, Nabi sudah ke Palestina dalam waktu yang singkat. Mereka seolah-olah mentertawakan Kangjeng Rasulullah. Maka tidak aneh kalau sekarang ada ketua umum partai di Indonesia yang mengatakan akhirat itu halusinasi. Ada ketua umum partai yang ngomong begitu.
Apa itu katanya orang ustadz-ustadz aliran-aliran tertentu yang ngomong akhirat, mereka juga belum sampai ke sana. Saya nggak mau sebut namanya. Anda pasti sudah mengetahui, tinggal search di Google. Ketua umum partai mana yang seolah-olah tidak tahu ada akhirat? Kalau ustadz menceritakan akhirat, kiai ceritakan akhirat, dianggap main-main katanya. Mudah-mudahan 2024 kempes mereka, amin. Dikalahkan oleh Allah, amin. Ya Rabbal. Saya tidak menyebut nama partai, jadi tidak unsur delik pidana. Kenapa kiai? Karena saya bukan orang partai, demi Allah. Saya bukan pengurus partai, saya bukan pengurus NU, saya bukan pengurus EPI, saya bukan pengurus Banser, saya bukan pengurus Muhammadiyah, saya bukan pengurus Ormas Matlaul Anwar, tapi saya lope, saya cinta semua. Saya cinta Habib Rizik, saya cinta Kiai NU, saya cinta Laskar, saya cinta Banser, saya cinta Ansor, saya cinta Muhammadiyah, saya cinta yang di mulut dan di dadanya masih ada la ilaha. Ini yang harus terus disorong, persaudaraan seiman. Jangan mau dipecah-pecah umat Islam. Saya masih ingat ketika Gatot ketika menjabat Panglima ketemu kami dengan para kiai di Jawa Barat. Hati-hati kiai, kata beliau. Umat Islam sedang diadu domba dan sudah terbukti sekarang korban perpecahan umat Islam. Terus jangan lama-lama karena ini jadwal penumpang gelap di sini. Enggak apa-apa. So I like her. Saya suka di sini, saya senang. Mudah-mudahan tahun depan bisa kesini lagi. Insya, biar nanti Pak Lurah panitianya, insya Allah. Terus. Jadi Pak Miftah, orang-orang Mekah yang sudah beriman saja banyak yang ragu, banyak. Bagaimana Abu Jahal? Terlebih-lebih. Bagaimana Abu Sufyan waktu itu? Terlebih-lebih. Bagaimana Abu Lahab? Lebih-lebih banget. Wong Islam saja ragu dengan berita Isra Mi'raj, apalagi kafir. Sekarang ini terulang, orang Islam ragu dengan ajaran Islam, apalagi luar Islam. Orang Islam menyebut radikal kepada ajaran Islam yang sebenarnya, apalagi luar Islam, saudara-saudara. Betul? Nauzubillahi min. Ini lagi musim radikul. Sehingga saya hampir saja ditangkap, dilaporkan di Bareskrim. Saya jawab, silakan, saya mau dipenjara, resiko saya. Saya bukan takut penjara, yang aing nu dipikasieun ku aing pamajikan aing doang. Atuh, umamun aing dibui saumur hirup pamajikan aing ngagugat cerai terus kawin jeung batur, nyeri hati aing. Masya. Jadi jangankan orang kafir di Mekah, jangankan kafir yang tinggal di kota Mekah. Wong yang sudah beriman saja sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka banyak yang ingkar lagi kepada Nabi. Karena katanya Nabi setelah ditinggal Khadijah jadi pelamun, jadi halu, jadi penghayal, mengatakan tiba-tiba berangkat ke Palestina, sedangkan ke Palestina naik kuda terbaik saja harus 1 bulan bolak-balik. Ini laelan dalam waktu yang singkat. Bagaimana dengan keadaan kondisi jiwa dan psikologi Muhammad, kata mereka. Itu orang beriman saja begitu. Sekarang banyak orang beriman ragu dengan ajaran Islam. Barang, bismillahirrahmanirrahim. Jangan jauh-jauh. Banyak orang Islam seolah-olah ragu dengan sunnah Nabi. Contohnya, kalau ngaji sunat pakai baju warna putih, pakainya jarang dipakai. Kalau mau ngaji, mau sholat, bersiwaklah dulu. Mau ngaji, mau sholat, pakailah sorban. Sunat hukumnya. Banyak orang Islam seperti tidak percaya dengan sunat-sunat tersebut. Apalagi kalau pakai janggut, seolah-olah takut dianggap teroris, tulalit, tolelet, lato-lato. Jangan dulu bicara soal perspektif hukum Islam. Jangan dulu bicara Islam secara kafah, saudara-saudara.
Sunat Nabi saja orang Islam sudah banyak yang tidak percaya. Bagaimana fadilah bersiwak, bagaimana fadilah menggunakan sorban, bagaimana fadilah Anda menggunakan baju putih ketika sholat, ketika sedang pengajian, besar pahalanya di hadapan Allah. Apalagi nilai-nilai ideologis dan teologis. Maka mudah-mudahan dengan hikmah Isra Mi'raj, besok-besok masjid ini yang ke masjid putih-putih, pakai sorban, pakai siwak, pakai minyak wangi, amin. Makmurkan dulu itunya. Karena tanpa sunnah umat Islam tidak memiliki kejayaan. Umat Islam meninggalkan sunat Nabi akan lumpuh dalam kehidupan. Kalau pemuda Pancasila pakai loreng memang harus begitu. Karena mereka sedang bertugas. Saya mengucapkan thank you, thank lot of bang. Keren bang. Pancasila. Nah, itu Pancasilais asli, bukan ngomong Pancasila NKRI tapi korupsi, goblok itu. Betul apa betul? Masya Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sya'afal Qadir Al-Ji Habibin Nabi Khamarun. Terus tengenaheun lebatin kadangnya kendang lu Tita Sugiarto. Insyaallah. Tapi saya favorit LP Sukasesi. Ibu Haja LP itu saya favorit sejak kecil. Saya kalau denger kaset Oma sama LP eureun ngaji ge aing. Baheula kan di Pandeglang lampu eta can aya listrik kieu ye, make lampu teh lampu cempor, eta gambarna kudu oma bae kula baheula. Lamun teu gambar oma kuda ceulik ka bapak kula. Mung aing gambar saya bae oma bae. Kunaon oma? Resep buukna keriting. Masya, enggak apa-apa. Saya seneng Roma Irama, seneng Elvi, seneng Rafiq karena syairnya tidak merusak jiwa bangsa, tidak merusak akidah masyarakat. Beda dengan lagu-lagu sekarang. Bikin lagunya sudah tidak enak, syairnya tidak mengandung pendidikan moral, nyanyinan dongeng-dongeng jubur. Betul apa betul? Kenapa bisa begini bangsa kita? Muncul geng motor. Karena dari mulai budayawan, seniman, banyak sineas, sinetron hari ini hampir tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap perkembangan moral anak bangsa kita. Bikin film tidak mendidik. Banyak sinetron yang tidak mendidik kecuali Bang Jack. Jadi Mijuar, bagus tuh Deddy Mijuar. Kiai tahu, lain tahu aing. Demi Allah di maing eueuh TV, eueuh radio, eueuh TV maing. Anti ngan ngadeuleuh aing dina YouTube. Insyaallah. Jadi orang mukminnya juga ragu, banyak yang ragu saudara-saudara. Karena pengetahuan belum terjangkau. Apalagi sains dan teknologi belum muncul, keterbelakangan masih menyelimuti daripada kota dan penduduk Mekah, peradaban belum muncul. Baru yang mereka ketahui dari orang yang beriman baru satu kalimat saja, la mereka baru tahu la ilaha illallah. Belum ajaran, belum pengetahuan, terlebih sains dan teknologi. Dan naon lu sampaikan kayak biasa. Insyaallah. Ulama ngaji tadi sampaikan geus biasa, ceramah tadi sampaikan di Gentur, di Banjar, di Benda Kerep geus biasa. Ada yang itu? Ada. Sebelah dia dukun di klakson mobil teh. Bisa. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Sayyidina Umar. Langsung mengecek sendiri. Datang kepada Kangjeng Nabi.
Tadi malam Kangjeng Nabi pulang dari Palestina dari langit ketujuh. Ditanya begitu, Kangjeng Nabi menjawab, Umar, betul, Umar sempat menghulang. Umar saja sempat kaget. Oh bener omongan orang, Nabi dianggap stres. Bukan berarti Nabinya stres. Pantas orang-orang ngomong, sampai-sampai Umar hampir memenggal kepala orang yang menghina Nabi. Nabi katanya halu, Nabi katanya berhayal. Hampir saja Umar mencabut pedang. Kita tahu sendiri bagaimana ketegasan Umar bin Khattab. Abu Bakar terkenal lembut, penuh kasih sayang. Umar terkenal tegas. Utsman bin Affan terkenal lembut. Ali bin Abi Thalib terkenal tegas. Kelembutan dan ketegasan ada di 4 sahabat Rasulullah. Maka jangan kaget ada Habib yang lembut, Habib Lutfi dan beberapa Habib-Habib. Ada yang tegas, Habib Rizik. Dua-duanya sifat sahabat. Sumber sifat sahabat sifatnya Kangjeng Nabi. Saya mau tanya, Habib Rizik mau kudeta negara tidak? Merebut kekuasaan tidak? Pengen jadi presiden tidak? Cari duit tidak? Apa yang ditakutkan oleh Pak Jokowi? Sebenarnya tidak perlu takut. Diajak ngomong, baiknya bagaimana negara ini? Bukan dianggap musuh, saudara-saudara. Maka besok 2024 kita ganti presiden, amin. Siapa kiai? Saya punya calon yang baik. Siapa? Sule. Hidup Sule. Bingung aing adalah calon kuari. Pakatingku bingung aing nyalonkeun Sule we ameh rakyat seuri bae tiap poe. Sebab rakyat jeung lurah jeung camat, bupati, gubernur, presiden teu bisa seuri 2 tahun gara-gara si koplok corona. Gara-gara corona ke masjid pakai masker. Ke masjid pakai masker, sorban kagak dipakai. Tong lu salah. Ke masjidnya pakai sorban, pakai kepiah. Betul apa betul? Bukan pakai masker. Ke masker mah kalau keluar kena debu, ada penyakit, ada virus dan lain pakai. Ke masjid mah kagak ada, tong. Orang berwudu mulu. Betul apa enggak? Geblak orang. Di masjid jaga jarak. Jaga jarak. Blow on. Giran konser musik berdempetan. Betul apa betul? Pengajian jaga jarak, masjid jaga jarak, giliran Pak Jokowi bagi-bagi hadiah berdempetan. Blow on. Blow on apa blow on? Blow on. Masya Allah ya Karim. Umar ini hampir memenggal kepala manusia. Tapi begitu bertanya kepada Rasul, Rasul membenarkan, betul Umar, aku pulang dari langit tadi malam. Sampai ke langit ke-7. Bukan hanya sampai Palestina, bingung Umar. Masya, kalau saja yang berkata bukan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Umar barangkali sudah mentertawakan kalau dia bukan Kangjeng Nabi. Tapi karena Umar tahu yang berkata adalah Kangjeng Rasulullah. Yang hebat Tuan Abu Bakar, barang Sayyidina Abu Bakar mendengar berita tersebut bahwa Nabi udah naik ke langit sampai Sidratil Muntaha melalui Aqsa di Palestina. Abu Bakar kagak banyak pikiran, tidak ada pertanyaan sedikit pun, langsung menjawab, aku percaya, aku beriman kepada apa saja yang kau Nabi sampaikan. Lebih dari itu pun aku beriman. Maka Abu Bakar memperoleh gelar, diperintah oleh Allah melalui Jibril kepada Kangjeng Nabi, diberikanlah gelar Abu Bakar bin Abi Quhafah dengan gelar As-Siddiq, orang yang benar tanpa ragu dulu. Jadi kalau dengar dari agama nggak perlu ragu lagi. Asal benar ada Qur'annya, ada hadisnya, ada ijmanya,
dibenarkan oleh ulama, bersumber kepada Quran, kepada al-hadis, kepada ijma, kepada qiyas para ulama ahli sunnah wal jamaah. Meskipun perbedaan pendapat ada, kita terima perbedaan pendapat itu sebagai sebuah kebenaran. Betul apa betul? Contoh Allah, ada begini, Allah, ada Allah Akbar, Allah Akbar, ada Allah Akbar. Abu Hanifah tidak dilipat tangan. Ini kebenaran, disebut kebenaran yang subjektif berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi tidak perlu diragukan. Ada orang baca iftitahnya adalah dengan sebagaimana kebanyakan masyarakat di kita ahli sunnah wal jamaah. Ada yang berbeda dengan kita, silahkan, sepanjang ada kebenaran coretnya, ada mankulnya, ada majhabnya, ada ulamanya, jangan diragukan. Silahkan kau kerjakan apa yang kau temukan, aku mengerjakan apa yang aku temukan, tidak untuk diperdebatkan. Pak Lurah punya istri, saya punya istri, bukan untuk saling dibandingkan. Mungkin istri Pak Lurah, menurut Pak Lurah adalah the best beautiful, amazing, paling cantik, better than anything, paling cantik, paling molek menurut dia. Tapi tidak boleh Pak Lurah memaksa saya, Pak Kiai istri saya dibanding istri Pak Kiai, cantik istri saya, bisa berantem saya dengan Lurah. Sebaliknya saya nggak bisa paksa Pak Lurah. Pak Lurah istri saya lebih cantik ketimbang istri Pak Lurah, nggak bisa saya paksa. It's your choice, it's my choice. Itu pilihanmu, ini pilihanku. Sepanjang kita punya pilihan yang benar, kita normal kawin sama perempuan, bukan sama kambing. Betul apa betul? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya Abu Bakar top markotop. Wih, sahabat senior, sahabat utama yang memperoleh berita dari Kangjeng Nabi, salah satu dari 10 yang dijamin masuk surganya Allah, bahkan jadi pemimpin setelah Nabi wafat, yang ditunjuk atas kesepakatan umat Islam pada waktu itu. Masya, jangan main-main dengan Abu Bakar. Makanya orang Syiah itu orang stres, saudara Rafidhah, mengkafir-kafirkan Abu Bakar, mengkafir-kafirkan Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakrin, mengkafir-kafirkan Sayyidatuna Hafsah, Umar, Utsman, dicaci maki oleh mereka. Siapa bilang? Bahkan seluruh sahabat mengakui kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, berapa harta yang kau miliki, kau sumbang? Bareng deh, baik. Salam ala Nabi Sayyidina Muhammadin. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa balighna waghfir lana dzunubana. Sekali lagi, Allah sallallahu semuanya. Ketika Abu Bakar ditanya,
Berapa banyak harta yang kau miliki kau sumbangkan untuk perjuangan di ilati kalimatillah? Abu Bakar menjawab, tidak satu sen pun aku sisakan untuk keluargaku ya Rasulullah. Aku berikan semua untuk perjuangan ijul Islam, untuk syiar Islam. Rasul bertanya, lantas bagaimana dengan keluargamu? Abu Bakar menjawab, abghaitullaha wa rasulah. Cukup aku punya Allah dan Rasulnya. Kekayaan yang tidak terhingga, rizki yang melimpah, anugerah yang membahagiakan dunia akhirat adalah ketika aku beriman dan bertawakal kepada Allah saja, adalah ketika aku memiliki engkau, wahai Sayyidus Sadat, wahai kekasih Allah, wahai sumber cintanya Allah dan kasih sayang berlebihan. Masya Allah. Abu Bakar top, gagah, hebat, dermawan. Mudah-mudahan di kebun jauh ada Abu Bakar meskipun tidak sebager Sayyidina Abu Bakar, minimal Rajaban Muludan tahun depan sewa salon yang 5 juta. Haji Maman. Amin ya Rabbal. Ya kalau saya enggak masalah, tapi kori tadi ngagiclek tadi nah sobah nabi giclek dah tekor mikna. Masya ya Allah ya Karim. Jadi Abu Bakar beriman apa saja yang disampaikan oleh Nabi tanpa pikir panjang, asal dari Nabi dia percaya bulat. Bima ja'a bih sallallahu alaihi wasallam, apapun yang disampaikan oleh Nabi tentang akhirat, tentang dunia, tentang ilmu pengetahuan, tentang akhbar nubuwah, tentang berita kejadian masa sebelum Nabi diutus sampai kejadian nanti di akhirat, di surga neraka, apa yang disampaikan Nabi, Abu Bakar tidak pernah nanya dulu, pokok bisa Rasul, tidak, langsung aku beriman kepadamu wahai Rasulullah. Subhanallah. Oi, barang bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang-orang seperti kita, banyak orang awam, tidak pesantren, udah jangan banyak tanya. Kalau hasil pengajian di masjid, amalkan saja, jangan banyak pertanyaan. Ngamalin tidak. Pak Kiai, wiridan anu buat ini apa? Ketemu kiai lain, kiai kalau wiridan buat anu apa? Sampai wiridan udah banyak diamalin tidak, namanya nyana belon. Coba dulu ulama-ulama dulu yang terakhir saja, Mbah Abu Yadim Yati Syekh Muhammad Dimyati Al-Arif Bila bin Muhammad Amin yang berguru kepada Abu Ya Tubagus Abdul Halim Kadupesing. Ki Abdul Halim Kadupesing berbesanan dengan Abu Ya Armin Cibuntu. Abu Ya Armin kemudian menantu dari gurunya yakni Syekh Asnawi Caringin. Syekh Asnawi berguru kepada Syekh Abdul Karim Tanara Banten. Syekh Abdul Karim Tanara Banten uwa kandung Syekh Nawi Banten, punya cucu bernama Abu Ya Idris. Abu Ya Idris menikah dengan Hajjah Fatimah. Hajjah Fatimah putri dari Hajjah Romlah. Hajjah Romlah putri dari Waliullah Saib. Waliullah Saib kalau di Pinang guru daripada Syekh Asnawi Caring. Subhanallah. Sudah jangan banyak tanya, Pak Kiai ieu wiridan pergi ke pergi naonnya? Ieu ce doa akhir sudah loba tanya Kiai baheula mah bacana wiridan bismillah 10.000. Shalawat 4.404 kali, kuari mah urang menta wiridan loba diamalkeun tilok polongo dareria. Benar kitu benar. Maka yang hilang sekarang ahlul mulajamah. Ahlul mulajamah ini susah karena tidak mungkin sampai kepada makom sampai pada derajat atau martabat mustaqimil ahwal tanpa mulazamah. Maka orang tua kita menciptakan kebiasaan, malam Jumat dibiasakan baca Yasin Fadilah, malam Senin dibiasakan baca Waqiah. Untuk apa? Melatih kebiasaan untuk supaya jadi habit daily, kebiasaan setiap hari kita. Untuk apa? Supaya kita mulajamah. Kenapa perlu mulajamah? Supaya jadi orang yang mustaqimil ahwal fil ibadah, menjadi yang istiqamah dalam ibadah. Barang bismillahirrahmanirrahim. Woi, ibadah, wiridan, nggak perlu banyak-banyak. Kalau kayak sambal mah, mendingan dikit-dikit, tapi istiqomah. Yang mantap itu
Istiqomahnya tong. Ini mah kalau lagi susah. Wiridan banyak. Lagi banyak duit. Kagak wiridan. Kalau dikejar-kejar sama Bang Emok, datang ke Kiai. Kira dapat duit ngutang. Beli handphone baru. Belum. Minjemnya ridho dengan riba, giliran bayar mau ngomong syariah Karena nggak mau bayar. Betul apa betul? Masya. Jadi kita ini terlalu banyak pertanyaan. Bertanya itu sumber ilmu, kalau pertanyaannya juga berasal ilmu. Tapi kalau nanya padilahnya ini apa Pak Kiai, surat ini padilahnya apa, terus ditanyakan, dibaca kagak, kan geblek. Masya Allah. Masya Allah. Contoh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Masya, dipuji oleh Nabi, disanjung oleh Nabi Abu Bakar Siddiq. Tidak ada dunia Islam yang tidak menomorsatukan sahabat bernama Abu Bakar. Tercatat dalam tinta emas sejarah. Makamnya pun sebelah Kangjeng Nabi di Raudhatun Nabi min Riyadil Jinan. Coba lihat, Abu Bakar terukir di mana-mana, dalam tarikh apapun, dalam kitab apapun. Semua diceritakan bahwa Khulafaur Rasyidin dipimpin pertama oleh orang tua yang bijak bernama Abu Bakar, saudara-saudara. Masya Alhamdulillah. Barang Bismillahirrahmanirrahim. Isra dan Mi'raj adalah pekerjaan Allah. Objeknya adalah Kangjeng Nabi. Sebuah ujian, refleksi, puncak rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam simbolnya dengan sholat, rukun iman simbolnya dengan pengakuan dan keyakinan kebenaran Allah dan kebenaran Rasulullah. Diuji iman kita, saudara-saudara. Bagaimana Nabi melihat peristiwa-peristiwa audiovisual yang ditayangkan oleh Allah kepada Nabi. Nanti kelak ada kaummu begini, ada kaummu yang kerjaannya lidahnya keluar dipotong-potong, ada kaummu nanti yang ditusuk kemaluannya dari bawah sampai atas tembus, ada umatmu nanti yang mencakar-cakar wajahnya. Ini kan persoalan-persoalan keimanan, orang percaya atau tidak dengan berita Nabi. Kemudian dibuktikan dalam bentuk ibadah. Ibadah bagian dari rukun Islam, baik sholat, zakat, puasa, haji, saudara-saudara. Masya. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini akan menjadi kekambahan keimanan dan peningkatan ibadah bagi orang-orang yang memiliki akal sehat dan beriman. Kata Allah, linuriyahu min ayatina linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nanti Kori naik 2 kali tad. Baru umur-umuran aing adalah acara Kori eta kene naik 2 kali. Sakalian we podaran Kori. Disiksa kemarin ya. Ampun, Masya. Setelah Allah menghikayakan, menceritakan, dimulai dengan kalimah tasbih. Karena ada perkara, setiap melihat perkara yang ajaib atau amrun khariqunil adat harus dimulai dengan tasbih. Allah menceritakan kepada kita bagaimana Allah memperjalankan di waktu malam kepada hambanya lahir dan batinnya, roh dan jasadnya. Diperkuat dengan lafaz lailah nakirah faidatul taklil sebagai bentuk takkid, penguatan bahwa Nabi betul sesaat sebentar saja berangkat pada Isya, dipulangkan sebelum subuh ke Mekah kembali. Diberangkatnya Nestar dari Masjid Haram di Mekah ke Palestina, dari Mekah sampai Palestina namanya Isra, kemudian dimi'rajkan sampai ke Sidratil Muntaha, dipulangkan lagi oleh Allah. Ini semua adalah bentuk ujian dari peningkatan agar kita meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita, karena di dalam peristiwa di Isra Mi'rajkan terkandung rukun iman dan rukun Islam.
Masya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Tunggu nahun mun sampai kera bagus aing tiga salman tinggal disawer bae sok keun bae budak leutik mah biasa keun sok tong kalau mau pulang aja ya, hati-hati di jalan ya, iya hati-hati ya, yang mau duduk dah gak apa-apa ya udah. Oh iya, saya lupa mengucapkan selamat hari lahir ke 100 tahun 1 abad Nahdlatul Ulama. Semoga NU kembali kepada kejayaan di masa lalu, di zaman Mbah Hashim, di zaman Mbah Wahab Hasbullah, zaman Raden As'ad Samsul Arifin. Amin Allahumma amin ya rabbal insya. Oh Pak Babinsa ya, Pak Babinsa terima kasih, mohon izin saya duluan ceramah, mohon izin. Saya senang kalau Babinsa hadir, Babin Kaptimas hadir. Awas berkat Babinsa panitia siapkan harunya tentara mau duitan mainan boga cinta doang buat di lopean doang ku rakyat modalnya eta doang itu tuh bogaeun motor garoreng motor. Kurang doakan tentara dan polisi, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran, karena saya yakin pendulum akan berputar, akan berputar kembali. Kebaikan-kebaikan di masa lalu akan dikenang dan orang merindukan kebaikan masa lalu. Itu sunatullah. Insya, terus diberangkatkan dari masjid ke masjid, dari tempat baik menuju baik. Dan yang luar biasa, di dalam ayat ini Allah tidak menyebut Rasul, tidak menyebut Nabi, tapi menyebut bi'abdihi. Barang Bismillahirrahmanirrahim. Gelar yang tertinggi dan terhormat di hadapan Allah bukan kiai haji, bukan tu bagus, apalagi te bagus, bukan gasgus, mbah-mbah, abah-abah, romo-romo, bukan presiden, ketua DPR, menteri. Gelar yang tertinggi di hadapan Allah adalah diakui oleh Allah kehambaannya. Siapa saja, baik sipil, TNI, Polri, pengusaha, pejabat, rakyat, bisa jadi hamba Allah yang diakui Allah asal berangkat minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dari tempat baik menuju kepada baik. Orang beriman harus dijepit oleh dua kebaikan. Kalau sudah berbuat baik, niati akan berbuat baik berikutnya supaya mati dalam kebaikan terus. Amin ya rabbal alamin. Itu orang beriman, indikatornya, parameternya jelas gitu loh. Inji botan lo sampai yang ini usah Jawa toh. Oh je. Nah ini yang mesti terus ditumbuhkan, semangat ini, semangat kebaikan. Orang baik bisa di mana saja, bisa berasal dari mana saja, sepanjang berangkat dari nilai-nilai yang memiliki makna kehidupan dunia akhirat dan berujung kepada dunia dan akhirat. Percuma orang dohirnya seperti kebaikan tapi di akhirat tidak jadi kebaikan. Apa contohnya? Ceramah saya malam ini 1 jam berbusa, kalau tujuan saya di hati saya amplop, pengaruh, ingin dihormati, maka di akhirat saya tidak dapat pahala, cuman amplop saja. Jadi hati-hati. Kata Nabi, kam min amalin yatasawwaru min amal akhirah summa yasu min amali dunya bisuinya. Dohirnya seperti amalan akhirat, tapi di akhirat tidak terhitung amalan akhirat karena niat yang jelek. Nauzubillahi min. Ayo bareng, bismillahirrahmanirrahim. Kecepatan cahaya itu sangat luar biasa. Kapal cepat, kereta cepat, segala cepat. Kecepatan dari teknologi secepat apapun tetap dikalahkan
oleh kecepatan hati ketika punya niat, punya azam, punya maksud. Contoh, niat menengok anak di Bandung, baru saja hati tergerak, hati sudah sampai Bandung. Niki mesti hati-hati, mesti apik niatnya. Kita baru saja tergerak kangen sama anak kita di Lampung, orang tua kita di Sumatera, ingin bertemu orang tua sudah sampai di hati kita. Maka hati-hati dengan niat, hati-hati dengan tujuan hidup. Kalau TNI punya Sabta Marga, Polri punya Tribrata, kita ini juga punya. Orang beriman bukan hanya sumpah dunianya saja dengan jabatan, tapi punya apa niat kita? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu kecepatan akhirat itu harus lebih dulu ketimbang dunia. Minum niati untuk kita kuat ngaji, kuat ibadah. Duduk kita niati untuk mendengarkan ilmu. Begitu kita duduk, hati kita sudah sampai kepada akhirat. Insya. Nah, kalau perspektif ini digunakan oleh setiap anak bangsa, Indonesia akan aman. Indonesia akan makmur. Ini niatnya si pasang baliho pengen jadi DPR pengennya dapat duit. Ya salah bang. Bagaimana ini? Belum apa-apa sudah ngomong 9 tahun di Persebaya, 3 periode lah. Ini apa-apaan bang? Ente ini jadi ketua DPR, wakil DPR, jadi anggota DPR, niat dari awal ngomong di hadapan rakyat, ingin bantu rakyat, ingin bangun rakyat, ingin mengawal bangsa, ingin menyelamatkan bangsa. Ujung-ujungnya lihat kamu ketahuan tuh, malu kamu. Maka hati-hati dengan ucapan tentang niat kebaikan. Lebih baik niatmu kau simpan di dalam hati. Maka di luar ibadah mahdoh, niat tidak perlu ditalaputkan, tidak perlu dizahirkan. Contoh, sholat harus diucapkan niatnya. Bahkan sunat, ketika hati tidak sampai kepada niat sholat, menjadi wajib mengucapkan usolinya. Tapi kalau hati masih bisa tanpa dengan ucapan, membaca usoli hanya sunat saja martabat. Tapi menolong orang di jalan tidak perlu kita mengucapkan nawaitu nolong orang, nggak perlu. Nawaitu bersih-bersih solokan, nggak perlu pak. Karena ghair mahdoh. Insya, amin ya rabbal. Masya Allah. Apa yang disampaikan Nabi setelah di Isra Mi'rajkan oleh Allah, ini menjadi pelajaran kepada kita bahwasanya ruang kehidupan dunia ini bukan ruang kehidupan yang abadi. Ada waktu, ada masa yang bisa jadi waktu dan tempat itu mengelabui kita kalau kita tidak mencermati. Ruang dan waktu bisa menipu hidup kita. Orang yang tidak akan tertipu dengan ruang dan waktu hanya orang yang memiliki keyakinan Allah sama, Allah basar, Allah melihat, Allah mendengar. Maka di akhir ayat, karena saya waktunya dikejar-kejar, sudah harus berangkat ke Rajek. Innahu huwas sami'ul bareng wujud kidam baqamoha qiyamuhu, ayo bergerak ke ilmu basar kalam yang kencang aliman. Coba bapak-bapak, abah-abah, para ustadz cermati kenapa di dalam sifat ma'ani, sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun bidatihi ta'ala. Sifat itu termasuk sifatu dzatin, sifatu fa'lin, juga sifat ma'ani adalah sifat tahakkuk lau kusifa anali hijab. Terlalu panjang lah kalau saya urai. Yang pasti dalam muratabnya, dalam strukturnya, bukan berarti Allah dibatasi oleh struktur, tapi ulama menyebut sama basar baru kalam. Sama artinya melihat, basar artinya sama artinya basar artinya kalam artinya berbicara. Jadi jangan dulu bicara kalau tidak dilihat, didengar baru ngomong, supaya keputusan ucapan Anda diksinya tidak salah. Jangan dulu memberikan pendapat sebelum Anda melihat dan mendengar.
sama basor kalam. Kalau ada istilah taratub, meskipun dalam sifat qadimah Allah tidak ada taratub, hanya sekedar ala hasabir ta'kul secara teoritis. Sama basor kalam, sama melihat, sama mendengar. Dengar dulu, basor, lihat apa yang kita sudah dengar supaya tidak hoak. Kalam baru ucapkan, statement, berpendapat. Bangsa ini rusak, banyak orang ngomong tanpa dasar, dasarnya sama dan basor. Banyak orang ngomong agama tidak sama basor terhadap nilai agama, maka ngaco-ngaco putusan agamanya. Sampai-sampai haji pundurkan saja, jangan tanggal 9 Zulhijjah, hukumnya boleh tanggal berapa saja, kan geblek itu aja. Sampai-sampai malaikat Jibril dianggap ATM. Bril, minta duit, Bril. Oh, Jibril dipanggil kayak ATM. Ini sekarang sudah banyak aliran-aliran yang orang mudah terbawa. Kenapa? Karena tidak sama dan tidak basor dulu. Ini teori namanya. Teori dari pengambilan metodologi Al-Quran. Karena di Qurannya begitu. Di susunan sifat 20 pun sama basor kalam. Innahu huwas sami'ul basir. Sama dulu, baru basor, baru kalam. Insya. Terakhir, saya mengajak dengan hikmah Isra Mi'raj, woi, masjid penuhin, amin. Penuhin masjid, penuhin. Katanya banyak anak kecil yang ribut itu, nggak apa-apa. Jangan fanatik anak kecil. Sepanjang anak kecilnya ba'da mumaiz qoblal bulu. Yang tidak boleh qoblal mumaiz. Maksudnya anak kecil yang tidak boleh di masjid, anak kecil yang kencing di mana saja, berak di mana saja. Tapi kalau dia sudah paham tempat kencing, tidak di mana saja, bawa sunat dibawa, meskipun belum disunat. Nggak apa-apa. Yang tidak boleh anak kecil yang kencing, berak di mana saja. Tapi kalau dia sudah mengerti tidak boleh kencing di sembarang tempat, sunat dibawa ke masjid. Ayo penuhi masjid. Kalau subuhnya sudah rame, maka berkah lingkungan masjid. Alladzi barokna haula. Insya Allah. Maka Pak Babinsa mengukur masyarakat, lihat jemaah subuhnya Pak Babinsa. Kalau diukur nanti oleh Pak Babinsa one day to home, satu hari tentara punya kebiasaan 2 rumah berkunjung ke penduduk, apalagi Pangdam Siliwangi kita. Pak Kunto adalah orang yang lurus dan NKRI, orang jujur sebagai anak mantan wakil presiden. Pak Tri Sutrisno ketika beliau jadi pejabat tinggi di TNI, untuk bayar rumah saja beliau nyicil, tidak punya duit. Kenapa? Karena jujur dan cinta Pancasila. Betul. Nah, kita butuh pemimpin-pemimpin seperti itu ke depan. Amin. Ya Rabbal, bukan pemimpin-pemimpin karbitan. Kita butuh pemimpin yang punya latar belakang kuat. Insya. Makanya saya sampai sekarang tetap sule. Ya karena belum ada. Nggak bisa. Indonesia ini nggak bisa pisah dari, mohon maaf, saya bukan subjektif pada di depan Babinsa, bukan. Karena saya berhutang budi kepada Ambon Demak, kepada Angkatan Darat. Saya banyak bergaul dengan hantu rimba, dengan kawan-kawan infanteri. Sejak tahun 89. Saya bergumul dengan teman-teman TNI. Saya diajari tentang teritorial. Saya diajari tentang ideologi kanan kiri di masa lalu. Apa itu EKA, apa itu EKI. Sekarang hilang pendidikan itu, saudara-saudara. Maka mudah umat Islam sekarang pecah belah warga negara ini. Betul-betul. Karena itu tadi, saudara-saudara. Tapi percayalah, nanti akan kembali lagi merah putih, akan tegak lagi. Saya yakin merah putih akan dihormati lagi di seluruh penjuru dunia. Amin. Saya yakin merah putih akan berkibar kembali dengan mulia. Bangsa kita akan kembali dihormati oleh bangsa. Kita tidak boleh kecil hati. Sepanjang umat Islam masih memenuhi masjid, umat-umat beragama masih taat dengan agamanya, sekolah-sekolah AMN, Akpol masih mencetak kader-kader pemimpin, IPDN masih mencetak kader. Sepanjang orang-orang baik masih mau mengatakan kebenaran, saya yakin merah putih akan kembali berkibar. Sedih rasanya, tragis hati ini. Saya pernah keliling di Singapura 10 hari. Saya memberikan ceramah di beberapa masjid. Saya dibantu oleh atas militer pada waktu itu, ketika saya sedang dekat-dekatnya dengan beberapa tokoh termasuk Bang Safri Samsudin, Bang Herindra waktu itu belum jadi orang, belum jadi jenderal. Masya Allah ya Karim. Dulu kita disegani di Asia. Maka saya ingin mengucapkan terima kasih, dan kita wajib mengucapkan terima kasih. Di balik kekurangan dan kelemahan, mudah-mudahan Bapak Jenderal Haji Muhammad Soeharto
Allah berikan ampunan atas kesalahan. Allah ampuni kesalahannya. Allah terima kebaikan beliau. Karena bagaimanapun beliau 32 tahun mampu menjaga kerukunan bangsa ini. Umat Islam tidak ada lagi. Pada waktu itu tidak ada Kiai Habib diadu domba dipecah belah. Betul. Artinya beliau berhasil dengan kondisi kekurangannya karena manusia beliau. Kita juga rindu Jenderal Nasution. Kita rindu Jenderal Polisi seperti Pak Hugeng. Kita rindu Mendagri seperti Sewaka di masa lalu. Kita rindu pemimpin-pemimpin yang dulu. Bung Hatta sampai tidak kebeli sepatu sebagai wakil presiden di negeri ini. Kos kakinya bolong. Kita tidak menuntut menteri pejabat hari ini seperti sepatu bekas kakinya Bung Hatta. Minimal punya tanggung jawab moral dan agama kepada bangsa dan negeri ini. Siapa yang bisa menyelamatkan bangsa ini kecuali kita bersama-sama. Umat Islam, umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha, ayo rawe-rawe rantas, malang-malang putung, bersama-sama menjaga NKRI dari tekanan asing dan tekanan asing yang bisa merusak kekayaan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Kita juga doakan kawan-kawan saya yang menjaga perbatasan di Papua, tentara nasional kita, kepolisian kita yang ditugaskan di pedalaman dengan penderitaan dan ujian yang luar biasa. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan, keluarganya diberikan kesabaran. Yang gugur menjaga perbatasan Allah jadikan syuhada. Karena tidak sedikit yang gugur tanpa dikenang di negeri ini. Sementara bajingan-bajingan menari-nari di atas penderitaan dan kesulitan orang lain. Tapi percayalah, Indonesia akan kembali jaya, merah putih akan kembali tegak, bangsa ini akan kembali kuat. Kita sedang diuji oleh Allah. Kita juga tidak bisa menafikan di balik kekurangannya Pak Jokowi ada kelebihan-kelebihannya. Mudah-mudahan nanti kelebihan Pak Jokowi membangun infrastruktur akhirnya nanti disadari kebaikannya dirasakan oleh rakyat, dan hutang yang telah dilakukan oleh di zaman beliau akan terbayar oleh pemimpin berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada guna kita hari ini saling menyalahkan, kecuali kita sama-sama bertanggung jawab untuk bangsa negara hari ini. Saya menyeru kepada saudara-saudara saya, jangan mudah dipecah belah, apalagi politik belah bambu. Memuji TNI, menghantam Polri. Menghantam Polri, memuji TNI, itu adalah politik pecah belah bambu. TNI Polri tidak boleh dipecah siapapun. Sambo memang penjahat, tapi masih 400.000 polisi baik, masih ribuan polisi baik. Betul? Biarlah Sambo dihukum berat. Saya pun mengutuk tindakan Sambo karena kebiadaban beliau dilakukan, tapi masih banyak polisi baik. Kita perlu polisi baik sebagaimana kita perlu politisi yang baik. Insya Allah sepanjang masjid-masjid seluruh Indonesia ramai oleh yang ibadah, Allah akan mengirim jenderal-jenderal baik, pejabat-pejabat baik, pengusaha-pengusaha baik. Keadilan akan tegak di negeri ini. Kita tetap optimis. Insya hadanallahu wa yakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.